Nah, sekarang kan kalau nggak viral, ya nggak akan kejadian apa-apa. Iya. Karena itulah kita punya jadi viral first policy lah istilahnya. Terutama dalam advokasi dalam konteks public affairs. Yang menjadi elemen kunci itu satu, adalah storytellingnya. Yang paling penting itu adalah konteksnya, bukan kontennya. Hai guys, balik lagi bersama gue Rizal Valentino di Agency Ways A to Z, sebuah acara yang mengupas A to Z soal dunia ANC. Bersama kita sudah ada seorang yang sangat pro di dunia public affairs, ada Mas Adit. Boleh perkenalkan diri, Mas? Ya, terima kasih Mas Rizal udah ngajak-ngajak ngobrol. Ya, halo semuanya, saya Adit. Saya sekarang menjabat sebagai Director of Public Affairs di Burst Indonesia. Saya selama ini memang berkutat di bidang kebijakan publik dan komunikasi. Saya sempat bekerja di UN, di ASEAN, lalu di beberapa agensi komunikasi, dan juga di perusahaan dan juga di startup. Oke, jadi kali ini kita akan membahas soal digital public affair. Boleh dijelaskan, Mas, apa itu digital public affair? Jadi digital public affair itu ada sebuah pendekatan dalam public affair di mana kita menggunakan platform digital dan media sosial untuk berkomunikasi dengan stakeholder kunci untuk mempengaruhi kebijakan publik. Nah, semisal tadi sudah didefinisikan bahwasannya digital public affair adalah cara digital untuk mengkomunikasikan kebijakan publik seperti itu, bagaimana peran teknologi dalam mendukung atau menghambat masalah public affair ini, Mas? Jadi memang sekarang ada pergeseran mengenai bagaimana publik dan juga pemangku kebijakan dalam merespon isu-isu yang berkembang. Kita lihat sekarang komunikasi ketika berkaitan soal kebijakan itu seringkali dilakukan di ruang tertutup. Ya. Melalui pertemuan-pertemuan, melalui lobby-lobby. Di Indonesia, sekarang kan kalau nggak viral, ya nggak akan kejadian apa-apa. Ya. Karena itulah kita punya jadi viral first policy lah istilahnya. Jadi sekarang kita lihat kampanye yang tadi sifatnya lebih serius, tertutup, itu sekarang justru kita lebih fun dan di ruangan terbuka. Joget-joget ya? Joget-joget, sehingga semua bisa lebih menjangkau audiens yang lebih luas. Dan juga masyarakat itu juga jadi lebih aware mengenai isu-isu kebijakan, tentunya dengan narasi-narasi yang sekarang dikemas secara lebih personal dan lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Oke, menarik sekali ya. Jadi sudah ada pergeseran tersebut ya di antara yang tadi ruang tertutup, sekarang lebih ruang terbuka, lebih banyak akses, dan isunya sudah pasti harus dikemas secara lebih pop supaya lebih relevan dengan masyarakat. Nah, dalam konteks public affairs sendiri, itu kan tadi ada yang dibilang viral based policy gitu mungkin, Mas. Sebenarnya seberapa penting sih buat viral gitu, Mas? Buat dijadikan pertimbangan dalam policy gitu, Mas? Memang untuk meng-create satu konten digital ya, yang efektif, terutama dalam advokasi dalam konteks public affairs, yang menjadi elemen kunci itu satu, adalah storytellingnya. Storytelling. Ya, bagaimana narasi tersebut kita ceritakan kepada audiens, dan itu dapat menyentuh langsung kepada emosi mereka. Itu relevan, sehingga mereka tertarik untuk mengerti lebih banyak mengenai isu yang selama ini dianggap isu elitis, dan yang berat, yang ribet. Jadi storytelling ini kita menggambarkan masalah-masalah itu secara lebih manusiawi. Hal tersebut akan dapat lebih viral, lebih personal, dan juga akan dapat lebih menekan para pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oke, nah mungkin ini agak keluar konteks tapi ya Mas, nyambung dikit Mas. Menurut Mas Adit nih, penggunaan memes itu apakah salah satu means untuk mencapai virality tadi, Mas? Itu apakah bisa digunakan dalam tools public affair seperti itu? Jelas penggunaan memes tadi, dia itu personal dan dia itu simple. Sehingga itu akan sangat relevan. Dan kita lihat kalau meme itu selalu ada visualnya,
yang dominan, dan penjelasan kata-kata itu sebenarnya dia mensimplifikasi tanpa menjelaskan substansi. Jadi tentu meme itu jadi satu kekuatan advokasi sendiri ya dalam konteks di digital public affairs. Jadi itu teman-teman ya, pembuat memes, pembuat shitpost di luar sana, Anda sudah memasuki salah satu langkah untuk mencapai public affair, yaitu memes. Nah, selanjutnya nih Mas, tadi kan sudah bercerita betapa pentingnya konten itu untuk personal agar bisa mungkin lebih relevan dan lebih mudah untuk diadvokasi oleh masyarakat. Boleh jelaskan Mas, gimana sih Mas caranya buat konten-konten yang seperti itu? Jadi tadi balik lagi ya, memang kekuatan utama itu adalah di storytelling-nya. Sebenarnya kita ada 2 level di sini. Pertama adalah bagaimana kita membuat cerita untuk bisa membuat orang atau menarik masyarakat umum untuk bisa peduli dengan isu kebijakan tersebut. Di sisi lain yang kedua yang juga banyak kita lakukan adalah justru kita memperkenalkan satu inisiatif. Inisiatif itu lalu diamplifikasikan lewat sosial media. Sehingga masyarakat melihat ternyata ada alternatif daripada kebijakan yang selama ini sudah terjadi. Jadi dua cara itu. Dan tadi balik lagi, caranya itu akan sangat personal, akan menyentuh emosi. Itu relevan dan berdampak dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dan juga itu mudah banget buat dimengerti siapapun. Oke, jadi tetap ya cara pembuatan konten yang penting adalah relate dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya ini Mas, ketika kita berbicara soal virality, itu kan mungkin ada berbagai platform sosial media. Nah, menurut pengalaman Mas Adit selama bekerja di sektor public affair, platform mana ini Mas yang paling efektif untuk menyampaikan narasi-narasi tersebut? Jadi saat ini memang masih kepada 3 sosial media utama yang dipakai, itu di X, di Facebook, dan juga di Instagram. Tentunya X itu lebih efektif ketika digunakan untuk melakukan interaksi 2 arah dan dialog yang cukup panjang. Jadi kalau kita lihat banyak sekali isu-isu yang tadinya tidak masuk kepada mainstream publik, itu justru mulainya dari X. Dan lalu diamplifikasi melalui Facebook ataupun Instagram. Dan sekarang menariknya TikTok itu mulai rame. Jadi ada pergeseran ketika di zaman pemilu, TikTok itu hanya untuk menjual kampanye, tapi tidak menjadi satu forum untuk diskusi kebijakan. TikTok sekarang itu semakin lama itu menjadi forum untuk menjadi kebijakan, dan umumnya itu banyak sekali munculnya itu di X dulu, lalu masuk ke TikTok. Jadi ini ada pergeseran yang cukup menarik juga. Oke, jadi kalau dari segi efektivitas ada yang paling efektif nggak Mas di antara 3 ini? Sebenarnya sampai saat ini itu merupakan satu kolaborasi. Jadi sangat sulit misalnya untuk satu isu muncul secara tiba-tiba di TikTok. Karena di situ memang ruang untuk dialognya tidak sebesar di X. Namun jika isu muncul di X, demografi itu relatif itu sangat niche. Kalangannya, sehingga itu tidak akan menjadi viral tadi. Betul. Dan tentunya ada Instagram dan Facebook yang juga sedikit menjadi medium amplifikasi berkat visual-visualnya dan juga waktu yang cepat yang dibutuhkan untuk mencerna konten tersebut. Oke, menarik Mas ya. Nah, selanjutnya tadi kita ngomongin soal pembangunan narasi atau campaign-campaign seperti itu. Nah, sebenarnya KPI apa sih Mas yang harusnya dicapai agar bisa dibilang bahwasannya campaign atau pembangunan narasi ini berhasil? Apakah viralitas itu cukup untuk mengukur keberhasilan sebuah campaign atau bagaimana? Viralitas itu sangat perlu. Namun yang utama dalam advokasi public affairs adalah dampaknya. Sebagaimana besar konten tersebut atau campaign tersebut dapat mempengaruhi persepsi publik dan juga mempengaruhi kebijakan ke arah yang lebih positif tentunya. Jadi memang matriks-matriks yang digunakan yang umum dalam digital seperti mengukur engagement itu juga penting. Namun yang lebih penting adalah bagaimana perubahan persepsi publiknya. Apakah ada tindakan nyata? Misalnya apakah itu akan mendorong orang untuk melakukan petisi? Ataukah itu akan mendorong orang yang tadinya tidak terpengaruh untuk melakukan misalnya protes langsung kepada brand tersebut atau kepada kebijakan tersebut? Nah itu memang satu hal yang
kita lihat dari sisi dampaknya. Jadi viralitas itu hanya menjadi indikator awal, namun kita perlu mengevaluasi dampak daripada keseluruhan kampanye tersebut. Oke, jadi yang paling penting adalah end goal-nya ya Mas, yang Betul. buat impact-nya ke masyarakat itu bagaimana. Betul. Nah, tadi kita sudah bicara teoritis Mas ya mengenai public affairs, viralitas, digital, dan sebagainya. Ada nggak sih Mas contoh pembuatan kampanye yang efektif sehingga menghasilkan advokasi juga dari masyarakat? Ya, mungkin saya mau kita lihat apa yang dilakukan masyarakat secara organik. Jadi mungkin Mas Rizal dulu inget waktu banyak orang pernah soal just tippers. Jadi ketika kita datang dari luar negeri, itu dibongkar semua kopernya, dilihat semuanya. Bahkan sampai ada yang bilang, kalau ke luar negeri itu kalau kita keluar pas apply visa, Dianggap disangka miskin, balik ke Indonesia disangka kaya. Kaya. Nah itu luar biasa tekanan waktu itu dari publiknya. Bahkan sampai peraturan itu tuh dirubah. Dan itu yang juga menarik adalah ketika itu bagaimana masyarakat itu merespon mengenai dampak dari kebijakan tersebut. Jadi ada beberapa konten ketika itu mereka bahkan mengikuti prosedur yang berlaku. Apa yang harus dilakukan untuk misalnya HP atau barang-barang yang dibawa keluar ketika masuk itu tidak diperiksa. Ternyata mereka menjalankan prosesnya, prosedurnya di-upload ke sosial media, dan ternyata itu secara realitas di lapangan, baik lagi ya kalau kita bicara data dan realitas lapangan, itu bisa dibilang nyaris tidak mungkin dilakukan. Jadi saya ingat waktu itu kalau salah satunya adalah ketika mereka datang, mereka harus dapat boarding pass dulu, baru mereka harus keluar lagi, terus mengurus ketentuan importnya. Sedangkan kalau udah boarding pass, keluar lagi kan sering nggak. Iya, sering Itu udah nggak boleh, boarding passnya lama, waktunya mepet. Jadi itulah akhirnya yang diamplifikasi itu menurut saya adalah satu kampanye public affairs melalui digital yang sebenarnya sangat sempurna karena hasil akhirnya adalah peraturan tersebut dicabut dan direlaksasi tadi sesuai data dan sesuai realitas di lapangan. Oke. Terakhir Mas, untuk menutup segmen kita hari ini, ada nggak sih Mas saran yang bisa diberikan kepada profesional public affairs yang ingin memanfaatkan storytelling untuk menghasilkan advokasi dari masyarakat atau pemerintah yang lebih berpengaruh seperti itu? Yang paling penting itu adalah konteksnya, bukan kontennya. Jadi bagaimana kita memahami audiens yang ingin kita pengaruhi. Kita lihat preferensi mereka, demografi seperti apa. Kita juga harus paham konteks politiknya. Mengapa satu kebijakan itu dibuat? Apakah latar belakangnya? Apakah motivasinya? Kita lihat sosialnya. Apakah ini memang menjadi hal yang memang diterima masyarakat? Ataupun kalau memang diterima, lapisan masyarakat mana yang mendorong kebijakan-kebijakan ini? Itu perlu dipahami. Sehingga dalam kampanye public affairs, secara digital biasanya kita lakukan pertama adalah kita melihat landscape-nya, ekosistemnya itu seperti apa. Lalu baru kita masuk kepada narasinya. Narasi yang dibangun seperti apa. Dari situ kita baru masuk eksekusi kampanye digitalnya seperti apa. Nah, elemen tersebut itu biasanya akan tadi menghasilkan sesuatu yang tidak hanya viral, tapi juga tadi berdampak kepada perubahan yang positif. Oke, jadi mungkin kalau semisal diringkas dalam sebuah frasa, ada sebuah frasa yang cukup terkenal Mas buat meringkas itu. Silahkan nanti setuju atau tidak ya Mas ya. Bahwasannya yang tadi itu bisa diringkas dalam frasa personal is political. Personal is political. Itu jadi sesuai konteks, kontennya itu harus sesuai konteks dan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa relate dan masyarakat bisa mengadvokasikan isunya sehingga ya mungkin terjadi perubahan tadi Mas. Oke teman-teman, begitulah Agency Ways hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di Agency Ways berikutnya. Bye.